Anda masih bersama kami dalam kabar khusus. Pemirsa, seluruh wilayah di tanah air telah melakukan penyemprotan desinfektan dan telah melewati fase isolasi diri selama 2 minggu dan telah dilakukan juga rapid test. Apakah kondisi ini dapat mempercepat memutus mata rantai virus corona? Kami akan mengkonfirmasi langsung hal itu di saluran seluler. Sudah bergabung bersama kami ada Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Dr. Amin Subandrio. Selamat sore, Prof. Mbak Ken. Ya, Prof, kita sudah tahu bahwa 2 minggu ini setidaknya sudah dilakukan isolasi diri, warga diimbau untuk tetap di rumah saja, sudah dilakukan proses penyemprotan desinfektan di berbagai titik, Prof. Kira-kira kalau dikaji apakah memang langkah-langkah ini sudah cukup menekan, Prof, angka atau untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini? Baik, kalau kita cermati angka-angkanya, katanya memang masih terus bertambah dari hari ke hari, dan kita sudah ketahui bersama sudah menembus angka 1000 dalam waktu 2 minggu, walaupun jumlah itu sebetulnya masih di bawah yang pernah diprediksi oleh beberapa orang. Namun di sisi lain kita bisa melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya memutuskan rantai penularan ini, ya kelihatannya ada efeknya, artinya memperlambat laju pertambahan yang diharapkan. Memang ya, kita akan melihat kurvanya tidak terlalu tajam, artinya kita selama ini berupaya untuk membuat kurva epidemi itu menjadi lebih landai. Namun demikian kita tidak boleh lengah karena lagi pertambahan jumlah kasus yang positif itu masih terus terjadi, dan jumlah wilayah yang terkena juga semakin banyak. Jadi kelihatannya saat ini penyebaran masih terus berlanjut ke beberapa wilayah lagi, dan yang sama-sama kita khawatirkan adalah kalau ada pergerakan massal penduduk dari satu daerah ke daerah lain terkait dengan mudik. Ya, oke. Prof, ini juga rapid test sudah mulai diberlakukan, Prof, di beberapa wilayah. Ini sebagai upaya untuk paling tidak memetakan angka-angka kemudian masyarakat yang mungkin sudah terpapar oleh virus COVID-19. Lalu apakah memang upaya rapid test ini sebenarnya dilakukan untuk sebagai salah satu upaya menekan angka, atau hanya untuk kemudian melakukan pendataan persebaran dari COVID-19 ini seperti apa, Prof? Karena angkanya ternyata setiap hari masih terus meningkat, Prof. Terjadi penambahan dari setiap harinya, Prof. Betul, jadi setiap kali kita meningkatkan sensitivitas satu biji, dengan sendirinya jumlah yang akan tertangkap tanda petik itu juga akan bertambah. Nah, tentunya kita berharap bahwa pertambahan jumlah kasus positif ini dikarenakan karena kita semuanya lebih sensitif. Jadi kasus-kasus yang memang ada di luar sana yang positif atau membawa virus bisa lebih cepat terdeteksi, dan itu memang kelihatan dari pertambahan jumlah. Tapi kita juga mesti melihat dari angka lain, yaitu angka mereka yang betul-betul sakit dan juga angka kematiannya. Itu yang harus kita perhatikan juga. Jadi kalau misalnya mereka positif itu tapi kondisinya relatif sehat, itu tidak terlalu masalah, artinya pengendaliannya cukup dengan dilakukan isolasi, dan mereka sendiri kita harapkan bisa sembuh sendiri dan tidak menjadi beban di rumah sakit. Tentunya kita harus juga menjaga jangan sampai mereka yang tertular itu terus berkembang menjadi pasien yang sakit berat. Itu yang harus kita cermati juga. Nah, penggunaan rapid test itu juga kita harus pahami bahwa mereka hanya bisa menangkap orang-orang yang tertular tapi juga sudah menimbulkan gejala.
Jadi sebelum muncul gejala itu kemungkinan besar akan negatif. Ya, jadi mungkin mesti selain diperluas juga ada pengulangan mungkin 2 atau 3 kali untuk memastikan bahwa mereka yang negatif itu betul-betul negatif. Karena kita ketahui sensitivitasnya ya ada yang sekitar 70%-an. Jadi sekali lagi belum tentu semua orang yang positif itu akan terdeteksi. Jadi harus ada pengulangannya. Baik, Prof, isolasi diri ini terus digaungkan oleh pihak pemerintah dan juga pihak-pihak lain agar masyarakat ini untuk tetap di rumah saja, menahan diri, bahkan sempat juga diinformasikan dihimbau untuk tidak melakukan mudik. Tapi ternyata masih ada saja, Prof, kelompok-kelompok masyarakat yang ini mungkin nekat untuk kembali ke kampung halaman mereka, melakukan mudik lebih awal begitu, Prof. Lalu bagaimana, Prof, upaya yang harus dilakukan untuk bisa meredam persebaran virus COVID-19 ini yang sampai saat ini sebenarnya masih terus diupayakan, Prof? Betul, jadi itu memang tadi di awal saya sudah sampaikan pergerakan manusia dalam jumlah besar dari antar satu daerah ke daerah lain itu memang berpotensi mempermudah penyebaran virus baik dari kota asal ke kota tujuan maupun selama perjalanan. Apalagi kalau mereka menggunakan moda transportasi massal. Yang bisa dilakukan adalah terus memberikan edukasi kalau misalnya memang itu tidak bisa dicegah atau dikurangi, kita mesti pastikan mereka tetap melakukan prosedur-prosedur yang disarankan, artinya menjaga jarak antara satu penumpang dengan penumpang lain, kemudian menghindari kontak langsung, artinya kalau misalnya sampai di tempat tujuan itu menghindari, ya karena ini ya budaya ya menghindari kontak erat dengan orang-orang lain, karena kita tidak mengetahui siapa yang membawa virus, apakah orang yang dari Jakarta ke daerah ataukah justru di daerah nanti akan tertular dari kembali ke Jakarta akan membawa virus lagi. Itu kita tidak bisa lihat secara fisik. Jadi yang kita bisa lakukan saat ini betul-betul memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat supaya mereka memahami. Mudah-mudahan dengan memahami lebih baik mereka juga bisa mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak bepergian secara massal ataupun ke jarak jauh. Jadi sosial ataukah physical distancing itu menjadi kunci utama keberhasilan kita mengendalikan pergerakan virus ini. Prof, lalu tadi sempat disinggung juga soal kurva, Prof, bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan ini ada arah untuk bisa meredam kurva itu menjadi tidak terlalu tinggi. Tapi Prof, dengan adanya masih ada saja massa yang bergerak dari satu wilayah ke tempat lain dengan jumlah yang cukup besar, ini apakah artinya Indonesia saat ini belum melewati fase puncak dari penyebaran virus COVID-19 itu atau seperti apa, Prof? Ya, saya kira saat ini sih belum sampai puncaknya ya. Kita masih mengantisipasi mungkin 1-2 minggu ke depan itu puncaknya. Hanya saja kita berharap puncaknya tidak terlalu tinggi, ya, karena beberapa orang memang memprediksinya angkanya sangat tinggi, tapi kita harapkan tidak demikian ya. Tetap puncaknya bukan sekarang, ya baru mungkin 2 mingguan ke depan. Ya, tapi sekali lagi kalau kita semuanya bisa bekerja sama, partisipasi masyarakat bisa lebih besar, kita harapkan puncaknya tidak terlalu tinggi. Ya, puncak itu pasti akan tercapai dalam waktu mungkin 2-3 minggu ke depan. Prof, dengan melihat update setiap hari yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ataupun juga pemerintah mengenai perkembangan jumlah angka warga negara Indonesia atau setidaknya kasus positif COVID-19 di Indonesia, kalau dari Prof Amin sendiri memprediksi dalam fase puncak itu kemungkinan angkanya bisa mencapai berapa, Prof? Mungkin dengan upaya rapid test juga yang sudah dilakukan dan terus berlangsung hingga saat ini. Ya, artinya kalau
ukuran kita adalah orang yang positif mengandung coronavirus dan kita anggap bahwa mereka sudah menunjukkan gejala ringan gitu ya, mudah-mudahan tidak berat, ya mungkin angkanya bisa berkisar beberapa ribu ya kalau kita tidak melakukan pengendalian dengan baik. Kita pernah diprediksi oleh satu badan internasional katanya kita harus antisipasi mencapai 10.000 atau lebih ya. Tapi mungkin kalau lihat perkembangan saat ini kita sudah sebetulnya ada di bawah angka prediksi beberapa orang gitu ya. Baik. Nah, kita harapkan itu memang terus seperti itu, tidak tiba-tiba melonjak tinggi, karena di beberapa negara ada yang mengamati ada puncak kedua gitu ya. Jadi setelah agak landai kemudian naik lagi. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Baik, tentunya harapan yang sama juga dialamatkan ataupun dikirimkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih Profesor Dr. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, sudah bergabung bersama kami berbagi informasi di Kabar Khusus.